Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang gerak harmonis sederhana pada bandul sederhana. Coba perhatikan gambar berikut. Dua buah bandul, yaitu bandul A dan bandul B. Masing-masing memiliki panjang tali yang sama, tetapi massa bandul A lebih besar daripada massa bandul B. Jika kedua bandul digerakkan dari sudut simpangan yang sama dan dilepaskan secara bersamaan, bandul manakah yang memiliki periode ayunan lebih lama? Jika kalian memilih jawaban A, maka massa berbanding terbalik dengan periode. Semakin kecil massa, maka periode ayunan bandul semakin besar. Dan semakin besar massa, periode ayunan akan semakin kecil. Jika kalian menjawab B, maka massa akan sebanding dengan periode, yaitu semakin besar massa, maka semakin besar pula periode ayunan. Dan semakin kecil massa, maka akan semakin kecil pula periode ayunannya. Namun, jika kalian menjawab C, maka massa tidak akan mempengaruhi periode, sehingga periode ayunan bandul akan sama walaupun massanya berbeda. Untuk mengetahui hubungan massa dan periode pada bandul sederhana, kita akan melakukan eksperimen atau percobaan terkait bandul sederhana menggunakan website PET Colorado atau PET Simulation. Sebelum itu kita harus mengaktifkan penggaris, stopwatch, dan periode tracknya. Nah, di sini kita menggunakan massa yaitu 0,5 kilo untuk massa bandulnya. Kemudian panjang talinya yaitu 0,7 meter dengan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita akan menggunakan sudut simpangan sebesar 20 derajat. Kita akan menghitung lamanya bandul tersebut, bandul ini bergerak sebanyak 10 putaran dengan massa 0,5 kilo. Oke, kita mulai sekarang ya dengan kita aktifkan dulu stopwatch-nya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yaitu kita dapatkan waktunya 17,68 ya. Kita catat terlebih dahulu. 17,68 sekon. Kemudian kita coba lagi dengan menggunakan massa yang berbeda, yaitu kita coba dengan massa 0,7 kilo ya. Oke, dengan panjang tali yang sama yaitu 0,7 meter. Kita kembalikan dulu stopwatch-nya. Kemudian kita aktifkan lagi stopwatch-nya dengan sudut simpangan yang sama yaitu 20 derajat. Kita akan melakukan percobaan pada massa bandul 0,7 berbeda dengan massa yang tadi yaitu 0,5 kilo dengan putaran yang sama yaitu sebanyak 10 kali ya. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya, yaitu
17,68 sekon. Kita catat dulu ya. Nah, berarti pada masa yang berbeda dapatkan waktu yang sama untuk bandulnya bergerak, yaitu selama 17,68 sekon. Oke, kita coba percobaan lainnya, yaitu dengan mengubah panjang talinya ya. Kita ubah panjang talinya dari 5. Oke, menjadi 0,5 meter dengan masa 0,7 kilo. Kita kembalikan dulu stopwatch-nya, kita aktifkan. Kita akan menggunakan simpangan yang sama, yaitu 20 derajat ya. 20 derajat dengan 10 kali putaran juga dengan gravitasi yang sama dan masa yang sama. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dapatkan lamanya bandul bergerak, yaitu selama 14,91 sekon ya. Nah, tadi kan kita melakukan percobaan dengan masa yang sama dan panjang tali yang sama. Didapatkan lamanya bandul bergerak itu sama, yaitu 17,68 sekon. Tetapi kita mencoba dengan panjang tali yang berbeda. Didapatkan lamanya bandul bergerak itu berbeda dengan yang tadi, yaitu selama 14,91 sekon. Maka kita akan melakukan perhitungan mengenai periodenya di slide berikutnya ya. Tapi kalau ditinjau, maka terbukti bahwa masa itu tidak mempengaruhi periode ayunan. Tetapi yang mempengaruhi periode ayunan adalah panjang talinya. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan dari percobaan yang telah kita lakukan tadi. Dapat dilihat T di sini adalah periode. Nah, di sini yang masanya 0,5 dengan panjang talinya 0,7 dengan yang masanya 0,7 dengan panjang talinya 0,7 juga, itu memiliki periode yang sama, yaitu nih 1,768 sekon. Untuk rumusnya yaitu T sama dengan T per N, yaitu waktu dibagi dengan N, yaitu putaran yang kita lakukan tadi, yaitu sebanyak 10 kali putaran. Nah, bisa dilihat bahwa masanya yang 0,7 tadi dengan panjang tali 0,5 meter nih memiliki periode yang berbeda, yaitu 1,49 sekon. Untuk memudahkan pemahaman kalian terkait pengaruh massa terhadap periode, maka kita akan memperhatikan bagaimana kedua orang yang ada di dalam video ini menuju tempat yang sama secara bersamaan. Nah, kita lihat bahwa lelaki yang memakai baju merah memiliki massa yang lebih besar atau berat badan yang lebih besar daripada lelaki yang memakai baju biru. Tetapi mereka mengayuh sepedanya dengan kecepatan yang sama. Nah, kemudian mereka akan mencapai tempat yang sama itu secara bersamaan. Nah, hal ini berarti massa atau berat badan mereka itu tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya mereka akan sampai ke tujuan mereka. Tetapi jika tinggi badan mereka itu berbeda, maka itu akan mempengaruhi laju atau lambatnya mereka akan sampai ke tempat tujuan. Sehingga dapat
dilihat bahwa massa itu tidak akan mempengaruhi periode atau waktu atau cepat lambatnya suatu ayunan. Untuk menambah pemahaman konsep bahwa massa tidak mempengaruhi periode ayunan, kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada ayunan di taman. Nah, ketika dua orang dengan berat badan yang berbeda duduk di ayunan yang memiliki panjang tali yang sama dan berayun dari ketinggian yang sama. Waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan satu kali ayunan bolak-balik atau periode itu akan tetap sama, meskipun salah satu dari mereka memiliki berat badan yang berbeda. Bisa dilihat bahwa berat badan lelaki yang duduk di ayunan tersebut akan lebih berat daripada berat badan wanita yang di sampingnya. Hal ini terjadi karena periode ayunan ditentukan oleh panjang tali ayunan dan percepatan gravitasi, bukan oleh berat badan orang yang berayun. Meskipun berat badan lelaki lebih berat, mungkin memerlukan gaya yang lebih besar untuk memulai ayunannya. Begitupun mereka berayun, massa mereka tidak akan mempengaruhi kecepatan ayunan atau periode waktunya. Inilah bukti nyata penerapan prinsip atau konsep bahwa massa tidak akan mempengaruhi periode ayunan bandul dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.